Hai guys, balik mana nang channel YouTube Benyong karena aku dia sehat mau sehat lah ya. Jadi guys, sesuai judul, aku bakal ngasih poin-poin apa ya, pertekawin, karena ada beberapa temen-temen online sing tanya lewat inbox Facebook atau dan ada yang komentar di kolom komentar. Tapi sebelum aku lanjut dan aku ngasih tahu poin-poin sebagai TKW, aku minta teman-teman like, share, subscribe, juga komen. Terus jangan lupa, aku selalu berharap sing setia karo Mbak Nyong, semoga bahagia selalu dan bahagia selalu. Terus yang urung subscribe, semoga subscribe dengan hati yang ikhlas dan kita bisa seduluran. Oke guys, oke lanjut. Poin yang pertama, aku sebenarnya nulis beberapa nang buku karena aku takut kelalen poin-poin sing arep tak sampaikan, jadi aku karo maca sedikit ya guys. Poin yang pertama ya guys, jadi tahun 2019 sampai 2020 tahun ini aku nerima gaji memang besar. Poin yang pertama, memang gajinya besar, kalau dirupiahkan itu memang besar. Tapi guys, jangan lihat dari posisi besarnya. Kalau kisaran, misalkan kalian penasaran sama gaji aku sekarang itu $4.630. Kalian bisa kaliin 1.800, pokoknya sekitaran, kalau $1 itu dirupiahkan Rp1.800. Jadi kalian bisa kira-kira, kalau nggak nanti aku tulis di kolom di bawah sini. Terus sekitar 8 jutaan bahkan bisa lebih, itu gaji aku. Dan misalkan kalau itu gaji tergantung jobs dan bonus dari bos masing-masing ya guys. Kalau memang bosnya baik, kita punya bos yang loyal, kita bisa gajian tuh bisa menerima lebih dari 8 juta. Apalagi kalau misalkan kayak aku, 2 hari libur aku dalam 1 bulan kan dikasih 4. 2 hari libur aku buat bantu-bantu di rumah majikanku yang anaknya kakekku, anak nomor 2 nya kakekku. Aku bantu-bantu bersih kayak part time gitulah, cuma dari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu aku dikasih per harinya $300. Itu 2 kali 2 hari ya, maksudnya nggak 2 hari, cuma 2 kali. Aku pasti ambil di awal bulan 2 liburku ya, nanti yang di akhir bulan 2 liburku aku buat liburan. Jadi gitu guys, kalau misalkan kalian lihat dari sisi gaji, memang poin pertama banget itu gaji memang besar, aku akuin. Nggak hanya di Hongkong, di Taiwan, di Singapura pun sekarang gaji-gaji jadi TKW itu memang besar. Tapi kalian jangan lihat dari gajinya dulu, tapi lihat dari ini sisi enaknya gajinya besar ya guys. Terus kalian bisa lihat di poin yang kedua yang bakal aku sampaikan, yaitu tidak enaknya jadi TKW. Nggak enaknya jadi TKW guys, ini menurut pengalaman pribadi aku ya, yang udah ngalamin. Aku non-ex dan aku baru pertama kalinya jadi TKW, dan aku nggak pernah sama sekali terjun ke dunia per TKW-an ataupun jadi TKW, menginginkan jadi TKW itu nggak pernah sama sekali. Dan tiba-tiba aku harus jadi TKW. Nggak enaknya yang pertama itu pas pengalaman pertamaku di majikan yang dulu tidak sesuai jobs. Aku nggak bisa komplain ke agent karena agentku, aku nggak tahu agentku di mana. Aku punya nomornya, cuma udah nggak bisa dihubungin orang agentnya. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah, anggap aja itu angin lalu. Aku udah menerima semuanya yang terjadi, udah biarlah terjadi. Nggak enaknya itu guys, waktu kita dapat majikan yang nggak enak, main tangan, kerja dari jam 5:30 pagi harus bangun, tidur sampai jam 12 malam, bahkan bisa lebih dari jam 12 malam. Terus aku nggak berani komplain karena aku baru, aku takut dipulangkan ke Indonesia, aku takut ada kesalahan langsung aku dipecat ibaratnya gitu. Aku takut, waktu itu aku lagi banyak banget masalah, dan aku bertahan di majikan pertama itu benar-benar penuh perjuangan. Dan sampai akhirnya itu aku cuma bertahan 11 bulan.
Terus guys, yang lebih parahnya lagi apa, salah satu anak dari kakek yang aku jaga itu, dia berani main tangan kayak nonyor kepala, terus apa ya, seringnya sih nonyor kepala sama kayak nepuk apa ya, kayak dorong dorong apa ini, punggung aku ke depan gitu. Kalau nyuruh gitu sambil dorong itu nggak enak banget kerja kayak gitu. Apalagi waktu itu aku bener-bener bahasa Inggris minim banget, bahkan aku kurang ya cuma sedikit lah. Terus bahasa Kantonis aku juga belum menguasai banget. Aduh, bener-bener guys, bahasa itu memang penting, tapi ya namanya paham pertama. Pokoknya ini menurut pengalaman pertama, majikan pertama aku di Hong Kong itu dapat nggak enak, jobsnya tidak sesuai sama kontrak kerja. Soalnya di job aku itu jaganya kakek, tapi ternyata sampai rumah majikan aku sambil ngerawat si anak umur 12 tahun, ngantar jemput sekolah, ngasih makan nyiapin makanan dan lain sebagainya. Pokoknya aku, karena ibu bapaknya mereka anakku itu kerja udah gitu ngurus kakek, pokoknya nggak sesuai. Harusnya itu aku bisa dapat gaji double ya, tapi aku nggak berani komplain waktu itu. Itu nggak enaknya guys. Pokoknya kalau kalian yang pernah nonton video-videoku sebelumnya, aku pernah cerita sedikit lah tentang kondisi aku waktu di rumah sana. Bahkan aku sempat ngevlog, terakhir kalinya ngevlog sama kakekku itu, kenang-kenangan. Aku sebenarnya kasihan sama kakekku nggak terlalu rewel, terus juga ya masih bisa dikendalikan. Cuma anak-anaknya yang keterlaluan menurut aku. Anak-anak yang nggak satu rumah, bahkan kalau yang satu rumah mereka don't care, mereka nggak peduli aku mau ngapain, aku mau sambil main HP, yang penting kerjaan semua beres. Itu nggak enaknya ya guys, itu versi pengalaman aku. Poin yang kedua itu yang nggak enaknya. Lanjut ya guys, jadi di poin yang kedua ini kan enak gak enaknya jadi TKW. Aku mau cerita tentang yang sekarang, aku mau kasih cerita tentang yang pengalaman enaknya jadi TKW. Alhamdulillahirobbil alamin, aku bersyukur banget aku bisa ketemu sama majikan yang kedua, dipertemukan sama bundaku yang pernah in-frame bareng aku, ngevlog bareng aku. Majikanku yang kedua ini luar biasa baiknya. Dulu waktu aku misal sama majikan yang dulu, aku nggak pernah dikasih makanan enak, dan aku nggak pernah dikasih kalau belanja gitu kamu mau beli apa terserah. Tapi alhamdulillah sama majikanku kedua ini, nenekku, setiap kita belanja bareng dia selalu bilang, kamu beli makanan ini Indonesia enggak, atau kamu beli makanan apa, itu terserah. Bahkan sampai aku kadang bingung mau minta apa, kadang udah saking baiknya dia ke aku. Padahal aku kerja di majikan ini baru 4 bulan dan aku udah dianggap banget kayak cucunya. Jadi aku tinggal cuma 3 orang, kakek, nenek, sama aku. Anaknya kakekku itu ada 4, 1 cewek, 3 cowok. 2 dokter, yang anak pertama itu kepala sekolah kalau nggak salah, yang 1 guru. Semua mereka tuh berpendidikan dan punya hati nurani dan punya kasih sayang. Itu yang aku paling seneng. Dan alhamdulillahnya kita selalu makan satu meja, kecuali kalau anak-anaknya datang semua itu kan nggak nyukup, jadi aku nggak pernah gabung. Aku juga masih malu kalau itu. Tapi kalau tiap harinya aku sama kakek nenekku, aku makan satu meja di meja makan. Terus kalau misalkan mereka belanja apa gitu, kayak bulan pertama aku datang ke sini, aku dibeliin sepatu, terus jalan-jalan lagi sambil aku dibeliin baju. Pokoknya apa yang aku butuhkan, mereka alhamdulillahnya mereka kasih ke aku. Bahkan terakhir kemarin kebaikannya nenek aku itu, aku curhat sama mereka tanggal 17 Juli, papaku mau ulang tahun, dan alhamdulillahnya nenekku kasih amplop dan aku disuruh kirim ke papaku gitu guys. Enaknya alhamdulillah dapet job yang kedua ini sesuai kontrak, rumahnya nggak terlalu besar, terus juga
apa ya, kerja tuh kayak tiap hari tuh happy ya, ada rewel-rewelnya sedikit, yang namanya manusia ya, tetap ada, cuma itu benar-benar wajar. Tapi mereka menyayangi aku sudah seperti cucunya mereka sendiri gitu. Itu enaknya dapat majikanku yang kedua, sesuai job. Yang terakhir ya guys, aku nggak mau panjang lebar, pokoknya alhamdulillah aku udah dapat majikan yang kedua ini. Aku alhamdulillah banget, pokoknya aku bersyukur banget dapat mereka, udah kayak kakek nenekku sendiri. Lanjut aja ya, poin yang keempat. Poin keberapa ya, ketiga atau keempat aku lupa lah, pokoknya yang poinnya ini yang terakhir. Aku mau ngasih tips sama kalian semua, kalau kalian masih minat mau jadi TKW. Tips yang pertama, kalian harus punya rasa betah di negara orang. Betah aja dulu. Kalau kalian betah di negara orang, maksudnya nggak memikirkan yang di rumah. Oke, memikirkan, aku pun awal-awal gitu, tapi kalian harus apa tujuan kalian kesini tuh harus inget lagi gitu loh. Kayak aku gitu, pokoknya aku harus betah karena aku punya impian-impian yang harus aku wujudin gitu. Yang pertama itu betah. Yang kedua, aku minta tolong banget sama kalian semua yang pengen jadi TKW, tolong banget pastiin job kalian sama yang kalian hadapin, sama apa yang kalian udah dateng, kalian pokoknya harus sama. Job yang di kontrak kerja sama yang kalian jalani itu harus sama. Jobnya apa? Karena sesuai pengalamanku itu benar-benar nggak enak kalau nggak sama job yang di kontrak kerja. Terus pastiin kalian dapat tempat tidur yang layak guys. Itu di kontrak kerja pasti di situ kalian dapat keterangan tidur sama anak, atau kadang tidur di ruang TV. Kalau tidur di dapur kayaknya aku nggak tahu sih, kayaknya nggak ada loh di tulisan. Kalau dia itu ya tidur sama anak, kalau nggak ada kamar sendiri. Kalau yang ketiga itu kalau nggak salah kayak pengalamanku yang kemarin, tidur di depan TV gitu. Itu sih masih layak kalau tidur. Terus guys, tips yang terakhir itu kalian harus benar-benar, ini paling penting, kalian harus paling diingat itu kalian harus punya PT yang benar-benar resmi yang memberangkatkan kalian dari Indonesia sampai ke Hong Kong, bertanggung jawab penuh dan benar-benar resmi gitu ya guys. Pokoknya kalian harus nyimpen salah satu, kalau nggak salah dua, salah tiga, salah semua ya, pokoknya nomor agent Indo, Hong Kong, alamat agent, nama agent kalian harus benar-benar punya, dan PT itu harus resmi dan menerbangkan kalian sampai ke Hong Kong, pokoknya sampai bertanggung jawab, sampai kalian dimajikan, potongan selesai. Pokoknya kalian tuh harus pastinya itu tuh yang poin terakhir ini, tips terakhir dari aku tuh. Udah sih segitu aja ya guys, aku nggak mau bikin kalian bingung juga, aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Udah sih, nggak ada poin-poin lagi, cukup sekian, terima kasih. Tapi jangan lupa like, share, subscribe juga cuman. Mungkin next time aku bakal ngebahas tentang bagaimana aku ngebreak dan gimana cara ngebreak kontrak kerja, putus kontrak kerja. Mungkin aku bakal bahas itu, tapi kalian harus like, share, subscribe juga cuman, harus tuh ya. Makasih banget, thank you for watching, see you next video, bye bye.